Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Fitri Maharani, Program Studi Farmasi, kelas Farmasi B, Universitas UM Bandung dengan NIM 200106048. Di sini saya akan podcast yang bertemakan pendidikan farmasi yang aku harapkan. Farmasi. Berbicara dengan farmasi, farmasi merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara membuat, mencampur, meracik formulasi obat, identifikasi, kombinasi, analisis, dan standarisasi atau pembakuan obat serta pengobatan, termasuk pula sifat-sifat obat dan distribusinya serta penggunaannya yang aman. Sejarah perkembangan pendidikan farmasi di Indonesia dimulai pada saat era Perang Dunia Kedua, di mana pada zaman pendudukan Jepang dan pasca proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, pada saat itu hanya terdapat beberapa apoteker yang berasal dari negara Denmark, Austria, Jerman, dan Belanda. Setelah itu, asisten apoteker mulai dihasilkan pada tahun 1906. Pendidikannya pun dilakukan secara magang di apotik setelah periode tertentu yang akan menjalani ujian negara. Pada tahun 1918, sekolah asisten apoteker yang pertama dengan penerimaan murid lulusan MULO bagian B yang setingkat dengan SMP. Lalu pada tahun 1937, jumlah apotek di seluruh Indonesia hanya terdapat 37 apotek. Pada tahun 1941, apoteker warga negara asing meninggalkan Indonesia sehingga terdapat kekosongan apotek di Indonesia. Pada zaman pendudukan Jepang, mulailah dirintis pendidikan tinggi farmasi dengan nama Yukagaku. Pada tahun 1946, terdapat perguruan tinggi ahli obat, yaitu di Klaten, dan Fakultas Farmasi di Universitas Gadjah Mada yang berada di Yogyakarta. Pada tahun 1947, terdapat jurusan farmasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Ilmu Alam atau FIPIA. Di tahun 1953, UGM berhasil meluluskan lulusan apoteker sebanyak 2 orang. Pada tahun 1999, muncullah jurusan farmasi di Institut Teknologi Bandung yang berada di Bandung. Setelah itu, pada tahun 1991, telah dirintis pembukaan pendidikan tenaga farmasi ahli madya dalam bentuk program Diploma 3 atau D3 oleh Departemen Kesehatan, yaitu Program Studi Analisis Farmasi. Menurut saya, pendidikan farmasi di Indonesia saat ini sudah cukup baik karena fasilitas-fasilitasnya pun sudah terbilang lengkap dan semoga akan seterusnya seperti itu dengan seiring perkembangannya waktu atau perkembangan teknologi. Pendidikan farmasi juga akan semakin berkembang. Saya berharap semoga lulusan-lulusan farmasi dapat menjawab tantangan pembangunan di bidang kesehatan, khususnya bidang kefarmasian, dan dapat memenuhi standar profesi apoteker atau standar operating procedure yang disebut SOP. Pendidikan farmasi pun saat ini bisa dibilang banyak peminatnya oleh masyarakat Indonesia karena mungkin prospek kerjanya juga luas. Contohnya kita dapat bekerja di apotek, rumah sakit, industri farmasi, industri obat, kosmetik, dan sebagainya. Dan juga peranan farmasi juga di Indonesia itu banyak sebagai konsultan, manajer, leadership, dan yang lain-lainnya. Dan juga bisa sebagai tenaga pengajar atau guru ataupun dosen. Saya berharap semoga pendidikan farmasi di Indonesia semakin berkembang dan semakin maju. Dan semoga pendidikan farmasi di Indonesia akan bisa bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Dan semoga juga saya bisa menjadi apoteker atau lulusan yang amanah dan kompeten dan dapat menciptakan lapangan-lapangan kerja seperti industri apotek atau yang lainnya. Terima kasih, sekian podcast dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, semoga dapat memberi ilmu bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.